Halo para pecandu alur cerita film, balik lagi dengan gua Jack. Di video kali ini gua akan membawakan alur cerita film yang berjudul Staring at Strangers 2022. Film ini akan menceritakan tentang seorang pria yang secara tidak sengaja terkunci di sebuah lemari kayu yang sedang dibawa ke sebuah rumah keluarga yang baru saja mau pindah rumah, di mana pria itu juga ikut dibawa bersama lemari itu ke rumah keluarga tersebut. Dari sinilah awal si pria itu akan menjadi layaknya seorang parasit yang tinggal bersama sebuah keluarga tanpa keluarga itu ketahui bahwa ada pria asing yang tinggal bersama mereka selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke dalam pembahasannya. Ini dia Staring at Strangers 2022. Di awal cerita diperlihatkan lokasi syuting dari sebuah acara talk show di televisi. Tampaknya semua kru sedang mempersiapkan acara tersebut dengan sangat matang. Cerita ini akan berfokus pada pria ini yang bernama Damian. Dia akan diwawancarai mengenai kisah hidupnya yang tinggal di sebuah lemari pakaian di dalam sebuah keluarga selama setengah umur hidupnya. Dan yang mewawancarainya adalah seorang pria yang bernama Sergio. Setelah semua kru selesai dengan persiapan acara ini, akhirnya acara talk show ini pun dimulai. Seperti acara talk show pada umumnya, Sergio memperkenalkan Damian sebagai narasumbernya dan meyakinkan Damian agar siap berkata jujur tentang kisah hidupnya yang akan ia ceritakan di acara ini. Cerita Damian diawali dengan keberangkatannya ke tempat kerjanya. Di pertengahan jalan, Damian melihat sebuah keluarga yang sedang mengangkut sebuah lemari kayu. Sebelum akhirnya dia melanjutkan perjalanannya ke tempat kerjanya. Setelah Damian sampai ke tempat kerjanya, seperti biasa, dia melakukan pekerjaannya. Yang mana Damian saat ini bekerja di sebuah pabrik furnitur. Tidak lama kemudian, atasannya pun memanggil Damian untuk berbicara di kantornya. Tidak diketahui apa yang mereka bicarakan. Akan tetapi dari ekspresi Damian, sepertinya itu adalah sebuah kabar buruk baginya. Lebih tepatnya mungkin adalah kabar pemecatannya dari pabrik tersebut. Damian pun meluapkan emosinya dengan cara tersebut, sehingga membuat atasannya tidak terima dengan sikapnya dan mengejar Damian. Sampai pada akhirnya Damian bersembunyi di sebuah lemari yang dia lihat tadi. Lemari tersebut pun dilakban dan dibawa menuju ke rumah si pemilik lemari tersebut. Setelah suara mereka terdengar menjauh, Damian pun memutuskan keluar dari lemari itu. Akan tetapi tidak lama kemudian si pemilik rumah pun datang lagi. Kedatangannya pun membuat Damian harus bersembunyi di bawah kolong tempat tidur mereka. Tidak lama dari itu, suami si wanita itu pun datang juga. Dan Damian tetap memantau dari bawah tempat tidur. Dari perbincangan mereka diketahui bahwa posisi lemari itu berada di depan lemari lainnya, sehingga menghalangi lemari lainnya itu. Dan hal itu pun tidak disukai oleh sang suami. Dan tidak lama kemudian suara lain pun muncul, yang mana itu adalah anak mereka yang bernama Maria. Puede ser que no sea el de tu abuelo, que sea uno muy parecido. Sang suami pun meragukan apakah itu benar lemari milik kakeknya dahulu, karena waktu sudah lama berlalu dan lemari tersebut kebetulan mereka temukan lagi. Sang istri pun yakin bahwa itu adalah lemari milik kakeknya, karena di sisi samping dari lemari itu ada tanda ukuran perkembangan tinggi badan sang istri semasa ia kecil. Dan di sana juga ada ukuran perkembangan tinggi badan saudara laki-lakinya yang bernama George. ¿Qué sintió en ese momento? Usted está ahí debajo de la cama, ¿qué sintió?
curiosidad, creo. Y eso bueno, ¿por qué nos llama más la atención una persona en concreto que otra? Pues no lo sé. Hoy he ido a ver a la psiquiatra. ¿Ah, sí? Me ha cambiado la medicación. Qué bien. Ajá. No te importa nada lo que te estoy contando. ¿La medicación? ¿Qué te ha dicho? Beralih lagi ke situasi saat itu, diketahui bahwa sang istri baru saja kembali dari psikiater untuk memeriksa keadaannya. Akan tetapi sang suami tampaknya tidak terlalu peduli dengan hal tersebut, sehingga sang istri tidak melanjutkan ceritanya dan memutuskan untuk langsung tidur saja. Mengetahui belum ada kesempatan untuk keluar dari tempat itu, Demian pun memutuskan untuk tidur di sana juga untuk sementara waktu. Akan tetapi yang terjadi adalah ternyata itu hanyalah mimpi Demian saja. Setelah mereka tertidur, Demian pun memutuskan untuk keluar dari rumah itu. Sebelum keluar, dia pun penasaran dan mengecek isi dan kondisi rumah tersebut. Setelah melihat keluar rumah, ternyata rumah tersebut berada di komplek lingkungan rumah elit. Hal tersebut pun membuat Demian mengurungkan niatnya dan memutuskan untuk tinggal di sana dan kembali bersembunyi di bawah tempat tidur mereka. Keesokan paginya, Demian tetap memantau dan mendengarkan aktivitas keluarga tersebut, sampai pada akhirnya mereka meninggalkan rumah mereka. Venga, María. Setelah mereka pergi, Demian pun keluar dari bawah kolong tempat tidur dan memeriksa seluruh ruangan rumah tersebut layaknya rumahnya sendiri. Tidak hanya itu, dia pun dengan santai memakan makanan yang ada di kulkas mereka dan mencuci piring mereka juga. En serio, te llevo allí y frego los platos. Tindakan Demian itu pun membuat para penonton sedikit tertawa dengan apa yang dilakukan Demian. Demian pun beralasan bahwa mencuci piring itu membuatnya merasa sedikit lebih tenang dan menjernihkan pikirannya. Me daba paz. Le daba paz. Sí, sí, sí. Dikarenakan Demian memiliki basic di pembuatan furnitur, dia pun mendapatkan sebuah ide dan berencana untuk memodifikasi lemari tersebut agar menjadi sebuah ruangan rahasia yang dapat ia tinggali. Tidak lama kemudian terdengar suara seseorang yang telah kembali. Untung saja Demian sudah menyelesaikan ruangan yang ia buat dan dapat ia gunakan sebagai tempat untuk bersembunyi di sana. Setelah sang istri pulang, tampaknya ia heran dengan piring kotor yang terlihat sudah bersih, sehingga ia memastikan apakah suami atau anaknya yang mencuci piring tersebut. María. ¿En qué piensas, Damián? Demian pun mendeskripsikan perasaannya pada saat itu. Walau jarak mereka sangat dekat, akan tetapi Demian merasa bahwa mereka berada di dimensi yang berbeda. Bahkan Demian merasa dia seperti Tuhan yang dapat melihat mereka, akan tetapi mereka tidak dapat menyadari keberadaan Demian di sana. Invisibilidad. Hola.
Setelah sang suami pulang, sang istri pun menanyakan apakah dia tadi sempat mampir ke rumah dan mencuci piring mereka. Akan tetapi sang suami memang benar, tadi dia tidak ada pulang ke rumah. Sang istri pun menceritakan keanehan tentang piring kotor tersebut dan menduga bahwa Maria lah yang mampir ke rumah mereka dan mencucinya. Akan tetapi sang suami menjelaskan bahwa Maria tidak mungkin melakukan hal itu karena dia sedang berada di sekolah. Sang suami pun meyakinkan sang istri apakah dia yakin tentang hal itu karena mengingat sang istri sedang berada dalam keadaan yang stres dan mungkin saja dia sendirilah yang melakukan hal tersebut, namun dia lupa akan tindakannya itu. Karena dokter mengatakan bahwa efek samping dari stresnya adalah kehilangan ingatan, dan sang istri pun membantah hal tersebut karena adanya kemungkinan dia hilang ingatan sangatlah kecil. Oh iya guys, dari awal kita belum mengetahui nama sang suami dan istrinya. Di sini diketahui bahwa sang suami bernama Faith dan sang istrinya bernama Lucia. Nuestro público tiene una pregunta. ¿No había nadie esperándole fuera? Kembali lagi ke acara talk show Sergio. Dia pun menanyakan apakah tidak ada yang mencari Demian karena Demian sudah beberapa hari berada di sana. Demian pun menjawab bahwa orang tuanya telah lama meninggal dan dia adalah anak tunggal. Bahkan dia tidak punya seorang pun teman. Mungkin dia punya beberapa kenalan yang dia anggap sebagai teman. Tetapi Demian tidak yakin bahwa mereka juga menganggap Demian adalah teman mereka. Completamente solo. Usted no tenía a nadie. ¿No sintió claustrofobia? Contrario. Karena kesepian dan kesendirian yang dialami oleh Demian selama ini, berada di tempat sempit itu bukanlah sebuah kesesakan yang ia rasakan, melainkan sebuah pengalaman seru yang baru ia dapatkan dan dia senang berada dalam situasi seperti itu. De modo que usted pensó, Damián, que podía quedarse en la casa. Yo no pensé nada. Yo lo que sé es que esos fueron los días más felices de mi vida. Keesokan paginya, Lucia sengaja meninggalkan piring kotor mereka. Sepertinya dia ingin memastikan bahwa hal aneh tersebut benar-benar terjadi dan bukanlah dia yang melakukannya. Seperti biasa, setelah mereka semua pergi, Demian pun melakukan hal biasa yang sedikit berguna ia lakukan. Seperti mencuci piring, merapikan spray tempat tidur mereka, dan memperbaiki beberapa furnitur mereka yang rusak. Ia pun melakukan hal itu layaknya seperti rumahnya sendiri. Setelah Lucia pulang, ia pun langsung mengecek piring kotornya. Kali ini ia benar-benar yakin bahwa kejadian aneh tersebut benar-benar terjadi dan bukanlah dia yang melakukan hal tersebut yang tidak menyadari karena hilang ingatan. Aktivitas Demian pun tetap berjalan di kala mereka telah tertidur. Dan setelah mereka bangun keesokan harinya, mereka pun tetap menjalankan aktivitas mereka tanpa menyadari keanehan di rumah mereka. Dan aktivitas itu pun tetap berjalan dan berulang setiap harinya. Suatu ketika Demian sedang bersantai dan menonton sebuah acara talk show di televisi, yang mana acara tersebut dibawakan oleh seorang pembawa acara yang bernama Inaki. Lagi-lagi hanya Lucia lah yang menyadari kejanggalan itu. Dia pun tampaknya mencari tahu fenomena apa yang sedang terjadi dan tetap meminum obat psikiaternya untuk tetap menjaganya tetap waras. Pada suatu malam, Demian pun keluar dari tempat persembunyiannya dan ingin meregangkan tubuhnya dengan berjalan-jalan di rumah itu. Akan tetapi, sebelum sampai keluar dari kamar itu, Maria terbangun dan melihat Demian yang membuat situasi menjadi cukup menegangkan. Tampaknya karena baru terbangun dan nyawa Maria pun belum terkumpul, seperti kalian yang baru saja bangun tidur terus tiba-tiba ditanya kunci motor di mana, maka kalian akan linglung sejenak. Mungkin itulah yang sedang terjadi kepada Maria. ¿No cree que se estaba relajando demasiado? Estuvieron a punto de descubrirle. No. Demian pun menjelaskan perasaannya pada waktu itu kepada Sergio, bahwa dia tidak merasa hampir tertangkap, dan dia meluruskan bahwa dia tidak sepenuhnya terlalu nyaman di sana, karena dia menghafal rutinitas mereka semua dan di akhir pekanlah hari-hari tersulitnya, karena mereka memiliki teman yang datang ke rumah itu yang membuat dia tidak bisa keluar sama sekali. No es mala. Demian pun melanjutkan ceritanya. Pada saat itu Lucia menelpon ibunya dan menceritakan kejadian aneh yang ia En el alami. armario de los abuelos siento una presencia. Los gatos están limpios, las camas están hechas. Además he estado leyendo los libros del abuelo y luego los voy a tirar, mamá, son mis recuerdos. Mengetahui Lucia yang membaca buku milik kakeknya yang tidak ingin ia buang dengan alasan benda-benda tersebut memiliki nilai emosional baginya,
Demian pun merasa penasaran apa isi buku tersebut. Maka dari itu Demian pun mencari dan membaca buku tersebut untuk mengetahui apa isi pikiran Lucia setelah membaca buku itu dan mengalami kejadian-kejadian aneh ini. Cuando su relación con Lucía cambió, ¿no? Eso es algo privado y de eso no quiero hablar. Damián, toda la verdad. Sí, descubrí algo. Tiene que ver con este armario. Un documento que encontró el propio Damián. Sergio pun menjelaskan apa yang telah Demian ketahui dari catatan yang ditemukan Demian di dalam buku itu, di mana pada saat Lucia kecil ia sedang bermain di dalam lemari itu bersama saudaranya George. Sampai pada akhir hayat George di usianya yang ke-7 tahun karena alergi yang ia alami sehingga membuatnya meninggal dunia. Lalu setelah itu hal-hal aneh pun terjadi, di mana Lucia merasa barang-barang yang ia masukkan ke dalam lemari itu akan hilang tanpa jejak, seperti telur, kelinci, ayam, dan lain-lainnya yang ia masukkan ke dalam lemari itu. Dan pada masa itu Lucia memberitahu kakeknya apa yang telah terjadi, dan kakeknya menanggapi hayalan seorang anak kecil menjawab bahwa semua yang hilang di sana akan kembali suatu saat nanti. Mengetahui hal itu, Lucia pun terus bermain sendirian di dalam lemari itu dengan harapan suatu hari nanti dia akan bertemu lagi dengan kakaknya George di dalam lemari itu. Maka setelah mendapatkan hak waris dari rumah kakeknya itu, Lucia pun mencari lemari pakaian yang dahulu telah terjual. Dan secara kebetulan lemari itu pun didapatkan Lucia. Entonces he pensado, Sí, díganos, Damián, ¿qué ha pensado usted? su hermano Jorge tuvo que ver con que ella encontrara el armario, incluso con que yo estuviera allí. Convirtiéramos en herramientas de los muertos. Maka setelah Demian membaca surat itu, dia pun merasa pernyataan kakek Lucia itulah yang membantu dan menyamarkan keberadaannya di dalam rumah itu. ¿Quién eres? Jorge. Al principio, cuando empecé a notar tu presencia, pensé que me estaba volviendo loca. Cosas de la casa para que la otra pudiera creer en fantasmas. Pero ya no. Ya sé que estás aquí. ¿Has sido tú? Responde si has sido tú. Por favor. Esto es muy emocionante. Breves instantes, continuamos. Sergio, ¿te puedo comentar una cosa? Pada saat break, Demian pun ingin berbicara dengan Sergio. Namun terlihat sepertinya Sergio tidak menghargai Demian kalau bukan karena kebutuhan ceritanya. Terlihat sedikit sifat angkuh Sergio dari cara dia menanggapi Demian. Demian pun menyatakan bahwa dia tidak ingin lagi membahas masalah pribadi seperti topik tentang Lucia. Akan tetapi Sergio menegaskan bahwa ini adalah acaranya. Jadi Demian tidak punya hak untuk mengatur acaranya. Walau sejak awal Demian sudah memberi persyaratan bahwa masalah pribadi tidak boleh dibahas. Akan tetapi demi rating, Sergio melanggar janji itu dan menenangkan Demian karena nanti dia punya kejutan yang akan disukai Demian. Confía en mí, te va a encantar. No, pero es que a mí no me gustan las sorpresas. Cerita pun dilanjutkan ketika suatu saat Demian tidak menduga bahwa Maria bolos sekolah dengan teman prianya. Lo siento, tía, pero me lo han pedido para allá. Toma. Llévatelo. Diketahui bahwa teman pria Maria menyimpan suatu barang yang mungkin barang terlarang di rumah Maria. Dan Maria menyuruhnya untuk membawa semuanya, akan tetapi si pria itu tidak mau dan hanya akan membawa setengahnya saja. ¿Tienes miedo? No. No tienes por qué tener miedo. ¿De qué tienes miedo, María? Layaknya seorang pria brengsek konvensional lainnya, si pria ini pun terus membujuk dan sedikit mengancam Maria dengan rayuan murahannya. Sehingga yang terjadi adalah Aquí no. Vamos a un cuarto. Vale. ¿Qué pasa? ¿Te importa que te grabe? No, mejor no. ¿Qué pasa? Lo de Raúl, para allá. sepertinya menyaksikan hal tersebut Demian sangat sakit hati. Selayaknya dia sudah menganggap dirinya seperti orang tua Maria sendiri. Sé lo que está pensando, Damián. Pero si hubiera intervenido, le habrían descubierto. Pues echando patadas al chico, por ejemplo. Pero la verdad es que usted no hizo nada. Pada suatu malam, Demian mendengar isak tangis Maria di dalam kamarnya. Hal tersebut pun membuat Demian semakin sakit hati dan sedih. Dime si te gusta, ¿vale? Supongo que es esto lo que querías ver, ¿no? Mamá, ¿tú lo has visto? ¿Qué?
llegamos, mi vida. Pero si es que lo tenía aquí, si es que lo... Adiós. ¿Y dónde está ahora? Venga, María. Móvil. Setelah mereka semua pergi, Damian pun memiliki pikiran untuk menemukan dan menghajar pria brengsek itu. Akan tetapi yang terjadi adalah mengetahui dia tidak mungkin melakukan hal tersebut, Damian pun mengurungkan niatnya. Akan tetapi setelah Damian menonton sebuah acara televisi yang menjelaskan tentang cara seekor laba-laba tanah menangkap mangsanya dengan melakukan persembunyian di dalam bawah tanah sambil memantau mangsanya yang akan menjadi santapannya. Setelah mangsanya masuk ke dalam area persembunyiannya, maka dengan cepat sang laba-laba akan menyelesaikan tugasnya. Setelah mengetahui teori itu, Damian pun mendapatkan ide yang cemerlang sehingga yang ia lakukan adalah María. María no está. ¿Cómo está, Raúl? La puerta está cerrada con llave, así que si quieres salir vas a tener que quitármelas. ¿Estás loco? Siéntate, anda. Siéntate, por favor. Va, hazte un porro. Dame ese de ahí. Mira. Joder. Esto es asqueroso. Damian menjelaskan bahwa dia tidak suka si pria ini memperlakukan Maria seperti sampah karena Damian tahu bahwa dia sering meminta uang kepada Maria dan menyimpan barang-barang haramnya di sana dari SMS yang dia kirim kepada Maria. Serta dia juga selalu mengancam Maria untuk menunjukkan video aib-aibnya kepada orang tua Maria. Que yo soy su padre y ya lo he visto y no me importa. Así que lo que quiero es que dejes a María en paz. ¿Y si no, qué? Machote. Y contarle a lo que te dedicas. O llamar a tus padres. Mira, hijo. Te mato. Damian pun mengancam akan menelpon orang tuanya dan memberitahu mereka tentang SMS ancaman yang ia lakukan kepada Maria. Sehingga hal tersebut pun membuat nyali pria tangguh ini menciut dan berjanji akan menjauhi Maria. No existe para mí, pero no llames a mi padre. Lárgate. La puerta. La puerta está abierta. Machote. Damián, mira, necesito que te quites de ahí un momento, ¿vale? Perdón. Venga, gracias. Que van a chequear arriba. Pero sé lo que trataba de decirte. ¿Cómo cojones iba a saber yo? Déjame que yo le puedo sacar. Ya verás. Joder, ¿cuándo volvemos a entrar? ¿Cuánto tiempo tengo? No pueden ver. Quédate a mi lado. Gracias. Melanjutkan kembali cerita Damian, di mana Lucia terlihat semakin sering bercerita di depan lemari itu tentang hari-hari yang ia jalani, di mana dia pernah mengalami kecelakaan dan dia dengan terpaksa tidak memberitahu Fade apa yang telah terjadi kepadanya, karena dia tahu bahwa Fade tidak akan peduli tentang hal itu juga. Yo no sé si eres mi hermano, yo creo que no. Yo creo que eres otra cosa. Como mi amante imaginario. Pada titik ini, Lucia bercerita dan dia tidak menganggap sosok yang ada di dalam rumahnya itu adalah George, melainkan orang lain yang dia anggap sebagai seorang kekasih dalam hayalannya. Sehingga Lucia berada dalam tahapan sudah membayangkan sosok tersebut dalam hayalannya dan dapat saling bersentuhan dengannya. Que usted escuchó la confesión de Lucía para... No, pero no fue para eso. Estoy diciendo la verdad. Vamos, Damián. Contanos la verdad. Sedari awal terlihat memang Sergio bukanlah seorang pembawa acara yang baik. Terlihat seperti saat ini dia sangat memojokkan dan mencoba mempermalukan Damian dengan cara seperti itu, tanpa memikirkan rasa malu Damian di depan para penonton, sehingga membuat Damian marah dan yang terjadi adalah Bueno, vete, se acabó ya. Ven. Conmigo porque no quiere que le pregunte por su obsesión. ¡Que se vaya ya de aquí! ¡Puñetas!
Setelah itu terlihat Sergio menghampiri Damian dan ingin meminta maaf kepadanya. Akan tetapi Damian tidak mau melanjutkan wawancara tersebut dengan Sergio. Dia meminta Inaki untuk mewawancarainya karena Inaki adalah satu-satunya jurnalis yang sangat dikagumi oleh ayahnya. Dan secara ajaib Inaki langsung berada di El hadapannya. único periodista al que mi padre respetaba. Le decía que usted es una garantía, que usted aborda los temas con una seriedad que nadie más lo hace. Diría que usted empezó a sentir interés por Lucía y que, si no me equivoco, intervino en favor de su hija María. Así es. Setelah digantikan oleh Inaki, Damian melanjutkan ceritanya, di mana pada saat itu terdengar pertengkaran antara Maria dan sang ayah. Karena Maria tidak setuju dengan apa yang dilakukan sang ayah kepada Raul, yang mungkin membuatnya merasa malu di hadapan Raul. Akan tetapi seperti yang kita ketahui bahwa ayahnya tidak melakukan apapun, dan sudah pasti dia menyangkal hal tersebut. Mira, te odio, ¿vale? Te odio. Akan tetapi sangat disayangkan setelah semua yang dilakukan Raul kepada Maria, dia masih menganggap Raul sebagai hal yang paling istimewa dan indah di dalam hidupnya, sehingga dia lebih benci kepada ayah dan ibunya. No sé, mamá, no lo sé. Setelah itu Lucia pun menceritakan apa yang telah terjadi kepada ibunya, dan dia bingung dengan semua ini, serta dia meminta saran ibunya apakah sebaiknya dia pergi saja dan membawa Maria bersamanya, karena dia tidak yakin lagi mana kejadian yang nyata. Setelah mendengarnya Lucia, Damian menjadi ragu apakah tindakannya kepada Raul sudah benar, karena atas tindakannya itu semuanya menjadi kacau. No sé, igual metí la pata. Usted había ayudado a María. ¿Estás seguro? ¿Y qué puedo hacer? Para ayudarla, lo mejor que podría hacer es irse. Mendengar saran Inaki, Damian pun menjadi galau. Apakah dia harus minggat dari rumah keluarga itu atau tidak? Namun setelah memutuskan untuk minggat, si tetangga pun membuatnya menjadi mengurungkan niatnya. Akhirnya Lucia bersama Maria pun pergi untuk menenangkan pikiran mereka tanpa didampingi oleh Fate. Setelah Maria dan Lucia pergi, bukan wajah kesedihan yang terlihat di wajah Fate, melainkan sebuah momen kebahagiaan di mana dia dapat hidup sementara waktu tanpa mereka berdua. Para entenderlo tendrías que tener un poquito más de sensibilidad. ¿En qué lado de la cama duerme ella? En este. Ternyata Fate bahagia karena sedang menunggu kedatangan seseorang, yaitu seorang pelakor dan sekaligus teman kerja Fate. Si pelakor pun tampaknya mengetahui bahwa Fate sudah memiliki istri dan ia terdengar sangat terobsesi dengan peranannya sebagai seorang pelakor dengan merendahkan Lucia dengan penyakitnya yang tidak dapat membuat Fate bahagia. Sekali lagi, melihat ketidakberesan di keluarga ini membuat Damian resah dan dia ingin melabrak Fate. Akan tetapi, secara ajaib dia berada di tempat Inaki. No lo esperaba. ¿Qué ha ocurrido? Escuche, No digo nada. es Fede, que está con una chica. ¿Y quiere que tengo que Di sini Damian ingin menceritakan apa yang telah terjadi. Akan tetapi Inaki menolak cerita tersebut karena kelasnya bukan berada pada cerita seperti itu dan menyarankan Damian lebih baik bercerita seperti itu kepada Sergio. Un detective que ha contratado tu mujer. Te había dicho. Lucía cree en fantasmas. ¿Qué fantasma? De su hermano mellizo muerto. Hari-hari yang berat pun dibandingkan akhir pekan dilalui Damian dengan mendengar suara-suara kucing mengeong. ¿Cuánto tiempo lleváis sin follar? No sé. No me acuerdo. ¿Y cómo os conocisteis? Setelah mengeong-ngeong, mereka pun berbincang-bincang dan si pelakor penasaran bagaimana Fate bisa bertemu dengan Lucia. Fate pun menceritakan bahwa mereka bertemu di rumah sakit karena pada saat itu mereka berdua sama-sama terkena alergi sengatan tawon. Dan pada saat Fate sudah sembuh, seorang perawat menyuruhnya untuk menghibur salah satu pasien wanita, yang mana itu adalah Lucia. Pada saat itu, Lucia berada dalam kondisi yang sangat buruk, di mana akibat alergi itu tenggorokannya tertutup dan dia tidak bisa bernafas.
Alergi sengatan tawon itu pun sangat berbahaya jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat dapat mengakibatkan kematian. Dan hal tersebutlah yang mengakibatkan kakak Lucia meninggal dunia pada saat itu. Damián, ¿qué sintió en ese momento? ¿Pero Paula y Fede siguen follando o no? Uy, propia de usted. No es usted. Puedo ser quien usted quiera. Puedo ser lo que usted desee. Pada titik ini baru diketahui bahwa acara talk show semua kru, para penonton, Sergio, dan bahkan Inaki adalah hayalan yang dibentuk Damián di dalam pikirannya sendiri. ¿Seguimos? Vamos. Perlakuan Fate dan sang pelakor pun membuat Damián berpikir panjang apa yang harus ia lakukan. Sehingga ketika Fate dan sang pelakor itu pergi, Damián memiliki ide yang sangat berbahaya, di mana dia ingin mencelakai Fate dan langkah awal yang dia ambil adalah mencari tahu bagaimana cara membuat perangkap tawon. Ya, dan kita sudah bisa menebak apa yang akan dilakukan Damián kepada Fate. Vecino. ¿En qué piensas, Damián? ¿En qué estás pensando? Prefiero no decirlo. Si lo sabes. Damián, ¿sigues pensando que eres un hombre bueno? Mañana nos vamos al trabajo, como todos los días. Setelah mengeong sekali lagi sebelum Lucia pulang, sang pelakor pun buru-buru ingin pergi agar tidak ketahuan, walau Fate agak sedih dan kecewa karena ditinggal lebih cepat. Hasta mañana. Setelah si pelakor pergi, Fate pun membereskan semua jejak mereka berdua, termasuk piring kotor dan bekas makanan mereka berdua, yang mana hal ini sudah termasuk ke dalam rencana Damián, sehingga yang terjadi adalah mendengar erungan kesakitan Fate yang berbanding terbalik dengan saat ia mengeong, Damián pun penasaran dan memberanikan diri untuk melihat akhir-akhir penderitaan Fate menuju ajalnya. Akhirnya Fate menuju ajalnya, dan tidak lama kemudian Maria dan Lucia tiba di rumah dan melihat Fate yang sangat mengenaskan. Pada malam harinya, petugas khusus pengusiran tawon datang ke rumah Lucia. Namun dia tidak menemukan apapun termasuk sarang dari tawon-tawon itu. Hal tersebut pun membuat Lucia dapat tinggal di rumah itu tanpa khawatir adanya tawon yang akan menyerangnya. Sentido como un dios. O se lo prefiere como una araña. Araña a la que nadie presta atención, pero que desde su esquina controla los movimientos del universo. Ya está. ¿Hasta qué? La entrevista. Adiós. Akhirnya, Damián pun mengakhiri wawancara bersama Inaki dari kisah hidupnya ini. Yang kita ketahui bahwa wawancara itu tidak pernah ada dan hanya ada di pikiran Damián saja. Hija, ¿de verdad que no quieres que me quede contigo? Pada saat ini, Ibu Lucia sedang berkunjung ke rumahnya dan menawarkan diri agar dia tinggal bersama mereka berdua untuk sementara waktu, mengingat kondisi Lucia yang sekarang sepertinya dia butuh teman. Akan tetapi Lucia meyakinkan ibunya bahwa dia baik-baik saja bersama Maria dan dia tidak mau merepotkan ibunya itu.
Oke, selesai sudah film kali ini. Tidak diketahui apa yang telah terjadi setelah itu, atau mungkin Lucia dan Demian menjalankan hubungan mereka seperti yang terlihat pada acara talk show Sergio di mana Demian dan Lucia dipertemukan. Ya, namun seperti yang kita ketahui bahwa acara tersebut hanyalah khayalan Demian saja. Akan tetapi sang penulis mungkin menyerahkan alur cerita selanjutnya kepada para penonton tentang scene akhir tersebut. Apakah mungkin Demian memberanikan diri melakukan hal itu dan berakhir bahagia bersama Lucia? Atau mungkin scene akhir itu hanyalah khayalan Demian saja? Silahkan para penonton yang berspekulasi. Oke guys, berakhir sudah pembahasan film kali ini. Gua ingin berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung gua dan menonton sampai akhir cerita. Bagi yang belum mendukung channel gua, bolehlah beri satu dukungan berharga kalian dengan klik subscribe-nya dan nyalain loncengnya. Dan kalau suka dengan pembahasan dan pembawaan gua pada cerita kali ini, bolehlah kasih apresiasinya dengan klik like di video kali ini guys. Oke, sekian gua akhiri video kali ini. Sekali lagi gua ingin mengucapkan thank you and see you.